Setelah itu nanti mereka mungkin hubungannya bisa jauh lebih baik setelah terjadi perceraian. Harapannya sih, aku sih, kalau cerai sih ya tetap cerai ya, tapi ya itu kalau, aku bisa bawa anak aku, seperti yang tadi Bapak bilang kan, aku bisa bawa anak aku, kapan aja gitu, untuk bertemu dengan Bapak. Pasca acara tahlil 40 hari kepergian almarhum John, pertama kali bertemu di ruang sidang, Bopa Castello dan Putri Mayangsari berubah menjadi mesra. Benarkah cinta lama mulai bersemi kembali di hati Bopak dan Putri Mayangsari? Apa makna ciuman Bopak di kening Putri? Mungkinkah keduanya kembali rujuk? Aku udah sempet minta maaf sama Bapak, aku datangin Bapak ke Bogor, tapi aku nggak nemuin juga. Tapi intinya kan tuh bohong semua ya Allah. Bopak tuh orang yang jujur. Perang statement di media yang selama ini selalu mewarnai hari-hari Bopa Castello dan Putri Mayangsari kini sudah tak terlihat lagi. Terlebih saat keduanya tampil mesra pasca menjalani sidang cerainya kemarin. Bahkan keduanya bisa kembali duduk bersama meskipun itu terjadi di ruang sidang. Bopak dan Putri tak henti-hentinya mengurai kemesraan yang rupanya mampu mencairkan ketegangan yang selama ini terjadi. Bahkan tak kuasa menahan rasa haru, Putri pun tampak tak bisa membendung rasa harunya. Hingga tanpa ia sadari, bola mata Putri berkaca-kaca saat dipeluk dengan mesranya oleh Bopa Castello. Lantas, benarkah jika kemesraan ini menjadi sebuah sinyal akan kembali bersatunya mereka? Putri, oke, Bapak. Lama lah udah nggak dirajin kan. Penting baik Oke. Kita masuk dalam ruang persidangan kan posisinya ya mungkin menahan emosi, menahan apa gitu. Setelah kita masuk ke ruang pengadilan, dikasih masukan begini-begini, apakah mau langsung pengadilan berjalan? Enggak, kita melakukan mediasi. Ya Allah bercerita lain kan udah. Ya kita pengen punya keputusan yang terbaik buat dua pihak. Tidak merugikan dua pihak. Istilahnya kan kalau bahasa gini tidak ada untung ruginya. Semua rugi sebetulnya kan gitu. Saya juga nasehatin sama istri bahwa perpisahan kita ini jangan dijadikan satu bentuk permusuhan. Jadilah kita sahabat yang baik, saudara yang baik. Walaupun gimana kan yang tahu banget istri saya kan Bopak. Karakter dia tuh kita tahu, makanya pada saat mediasi kita lihat begini begono dia juga nangis, saya juga secara pribadi nangis ya kan. Karena saya tahu posisi istri saya gitu. Terus sih ya ini aku senang banget ya bisa ketemu, bisa komunikasi gitu. Kan sebelumnya kan nggak ada komunikasinya kan. Macet. Ya tapi sekarang ya hati aku udah mulai lega. Iya 3 tahun ini kan aku kan komunikasinya kan macet kan. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang ada titik temunya. Ya sangat ya terharu ya. Aku udah susah bertemu dia kan sebelum ini kan udah hampir 3 tahun lah aku susah komunikasi. Ketemu dia susah kan, terus ya disinilah di mediasi ini yang bisa menemukan aku dengan Bopak gitu. Tidak hanya Bopak dan Putri yang seolah telah menutup lembaran hitam akan perang statement yang kerap mereka lontarkan. Di persidangan kemarin itu, Bopak pun nampak tetap menaruh hormat kepada ayahanda dan ibunda Putri yang juga bapak dan ibu mertuanya. Lantas seperti apa pertemuan kembali Bopak dengan kedua mertua yang telah dianggap sebagai orang tuanya sendiri? Benarkah Bopak berjanji untuk bisa segera berkunjung ke rumah sang ibu mertuanya itu untuk bisa menikmati masakan kesukaannya yaitu soto babat? Lalu benarkah jika jadwal berkunjungnya Bopak ke kediaman orang tua Putri terkait keinginan Bopak dan Putri untuk bisa kembali bersama? Ya, kalau bapak ini kan tipikal orang yang nggak pernah banyak ngobrol sebetulnya. Orang yang sayang sama cucu. Bopak juga sama bapak ini kan udah kayak
bapak sendiri, cuman karena kita lost komunikasi aja. Iya benar. Sekarang mah udah lega sih, kan? Udah ketemu, udah senang gitu kan. Pak, ibu di tengah ibu, ibu di tengah ibu. Ke tengah. Ibu ke tengah aja, ibu ke tengah ibu. Iya. Pak, Iya. Abdi nangis dia kacau bukan karang ibu nak. Iya. Iya datang ya nak, ibu Iya. baik terima. Apa kesukaan bapak saya masakin. Kamu nak. Sekarang bapak apa sih, Bu? Bapak, Ibu saya sama bapak. iya sayang saya menantu saya. Ya. Yuk. Wedin. Oh iya. Yuk. Oke, Pak ya. Selamat ya. Sampai ketemu ya. Dan hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya adalah kemesraan Bopak dan Putri yang tiba-tiba berjalan begitu saja secara natural tanpa dibuat-buat di hadapan para awak media. Hal itu terlihat saat keduanya usai menggelar klarifikasi dan akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tanpa ragu, Putri pun mencium tangan Bopak sebagaimana ciuman hormat seorang istri kepada suami yang adalah imamnya. Sebaliknya, menanggapi ciuman hormat dari Putri, Bopak pun mengecup mesra pipi dan kening Putri sebagai tanda bahwa di dasar hatinya ternyata masih ada nama Putri yang tetap tersimpan rapi dan tak akan tergantikan oleh siapapun. Lalu, benarkah sesungguhnya cinta lama mulai bersemi kembali di antara dua hati yang pernah saling mencintai? Benarkah jika Bopak dan Putri akan rujuk? Ya, kalau kita pada intinya sebetulnya kan masih sayang sama Putri kan. Cuman kita lost komunikasi. Kedua kan kalau tipikal Bopak ini kan kalau misalnya melihat sesuatu itu orangnya hilang. Misalnya dari nggak masuk dalam pikiran Bopak, tidak sesuai dengan logika Bopak, Bopak tuh hilang. Tapi setelah media ini kan kita mediasi, kita menyadari diri masing-masing bahwa kita ada kesalahan lah. Ya itu sesuatu yang nggak bagus juga buat Bopak, nggak bagus juga buat Putri kan. Nah Putri pun punya komitmen terhadap Bopak pun senang sampai kita juga mengeluarkan air mata karena sedih. Kita sama Putri ini kan bukan cinta aja tapi sebetulnya sayang, perhatian sebetulnya. Cuman kan ungkapan orang-orang kayak kita ini bukan prolog yang kita kasih sama perempuan, tapi praktek sebetulnya. Bopak ini kan jarang ngomong, cuman praktek. Buat ajak sini, itu tipikalnya. Ya nggak munafik ya, aku kalau sayang sih mas sayang ya, karena Bapak kan pernah ada di hati Putri. Bopak datang ke sini ini kan udah bentuk sayang. Lo laki nggak bisa ngomong begitu, datang begini aja udah sayang. Kita ngelihat di situ mana tahu tadi di mediasi orang mediasi ngomong kita nangis berdua. Nah itu kita bicara takdir. Takdir. Pisah itu kan bahasa gaib, kita nggak ada yang tahu. Tapi bahasa hati kita nggak bisa dipisahin kan gitu. Ya si Putri masih nyimpen hati Bopak juga masih nyimpen hati Putri kan gitu. Tak ingin menjadi sosok yang munafik, Bopak dan Putri mengakui bahwa cinta mereka memang masihlah ada. Bahkan saat bertemu di ruang sidang, cinta itu justru kembali tumbuh dan sangat kuat melebihi rasa benci mereka. Lalu, akankah ini menjadi tanda bahwa Bopak dan Putri akan kembali memilih jalan rujuk dan kembali membina rumah tangga? Atau justru ini hanya sebuah momen kebetulan saja? Dan tetap kata cerai menjadi jawaban akhir dari kisah rumah tangga Bopak Castello dan Putri Mayansari. Oh ya. Oh, kan tadi jodoh maut kan Allah yang tahu. Tapi untuk saat ini yang terbaik adalah bercerai, gitu kan? Tapi secara baik-baik. Nah, kemudian setelah itu nanti mereka mungkin hubungannya bisa jauh lebih baik setelah terjadi perceraian. Harapannya sih, aku sih kalau cerai sih ya tetap cerai ya. Tapi ya itu kalau aku bisa bawa anak aku seperti yang tadi Bopak bilang kan, aku bisa bawa anak aku kapan aja gitu untuk bertemu dengan Bopak. Pasca acara tahlil 40 hari kepergian almarhum John,
Selepas 40 hari meninggalnya komedian Jojon, konflik internal di dalam keluarganya, yaitu antara pihak istri pertama dan istri ketiga Jojon, nyatanya makin